Kali ini seorang petugas sipir Lapas Raja Basa, Bandar Lampung yang menjadi sorotan. Ia adalah Dawang Delvi yang disebut-sebut memiliki motor gede Harley Davidson dan rumah mewah dengan fasilitas kolam renang. Bahkan saat ini, Dawang sedang merintis bisnis baru dengan membangun sebuah rumah sakit. Kan udah di-mention nih, gaji sipir penjara itu antara 2 sampai 5 juta. Mau nabung sampai metong pun tidak akan cukup buat modal bikin rumah sakit. Yo, Bang Sleeper. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua Topi Mangkok. Inhere. Always Inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Yes. Ada yang lagi membagongkan nih dari Lampung lagi. Apa tuh? Tadinya memang mau bahas soal Bima yang keseleo dan mulai arogan katanya soal kata-katanya. Cuman diusut punya usut itu videonya lebih di tag sebelumnya gitu dibanding yang viral kemarin gitu. Dan udah banyak yang nge-react. Nanti itu kita kasih sesi khusus aja ya. Oke. Karena ini lebih membagongkan. Apa tuh? Gak usah pakai lama meluncur. Cus. Ninyo. Yes. Ninyo. Kadinkes saja belum beres, ada lagi. Usai Kadinkes Lampung jadi sorotan karena pamer harta, ini kini giliran seorang petugas sipir. Petugas sipir, jaga penjara gitu kan. Yang bergaji sekitaran 3 juta rupiah. Jadi sorotan netizen. Kenapa jadi sorotan? Katanya sang sipir memamerkan hartanya berupa motor Harley, moge, hingga rumah mewah dengan fasilitas kolam renang. Wow. Ya kan? Gaji 3 juta nih. Sama yang bikin wadidawnya lagi, katanya dia lagi proses membangun rumah sakit. Astaga. Dari mana hitung-hitungannya? Dari mana? Tujuannya bagus, cuman ya duitnya dari mana ya? Ya, tujuannya membangun bisnis rumah sakit gitu. Ya. Bukan rumah sakit untuk sukarela dipakai. No, bisnis juga ujung-ujungnya. Cuman kan 3 juta sebulan, 10 bulan baru 30 juta, punya Harley. Gila. Rumah ada kolam renang. Siapa yang gak mau coba kayak gitu? Tolonglah nih, sipir penjara pamer Harley dan hidup mewah. Zigi Biba. Play. Akun Twitter Partai Sosmed kembali membongkar aparatur sipil negara yang flexing di media sosial. Kali ini seorang petugas sipir Lapas Raja Basa, Bandar Lampung yang menjadi sorotan. Ia adalah Dawang Delvi yang disebut-sebut memiliki motor gede Harley Davidson dan rumah mewah dengan fasilitas kolam renang. Bukan hanya itu, kehidupannya pun dibongkar oleh akun tersebut, yakni saat melaksanakan ibadah umroh bersama sang istri menggunakan pesawat kelas bisnis. Bahkan saat ini, Dawang sedang merintis bisnis baru dengan membangun sebuah rumah sakit. Padahal diketahui, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019, gaji pokok sipir penjara di Indonesia untuk golongan 2 lulusan SMA berkisar Rp2.022.500 hingga Rp3.820.000. Jumlah ini belum termasuk tunjangan kinerja. Sementara itu dikutip dari Detik Sumut, Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung, Sorta Delima Lumban Tobing mengatakan, Dawang telah diberi sanksi, dipindahkan ke kantor wilayah untuk dilakukan pembinaan karena flexing di media sosial. Cuman karena flexingnya doang ya? Iya, bukan dicek itu duitnya sumber dari mana? Hartanya dari mana gitu? Kenapa dilakukannya karena flexing doang gitu kan? Tapi Mang, apa? Aku jadi keinget katanya Bang Hotman. Apa tuh? Ya, waktu masih kasusnya Verdi Sambo, dia kan bilang surat berkelakuan baik itu mahal. Apakah ini buktinya salah satunya gitu? Oh, enggak, harusnya enggak masuk karena kan sipir bagian jaga tahanan. Gitu kan. Ya, mungkin Santi People banyak tahu yang soal masalah-masalah lama yang katanya dikit-dikit apa-apa harus bayar mungkin kali ya. Enggak tahu juga, tapi lebih enak nih kita meluncur ke partai sosmednya. Karena dia mengorek lebih dalam nih. Meluncurut. Nih Nyo, Santi People, kalau memang cek di akunnya partai sosmednya kan, ini berawal kayak dari sini nih, menarik nih. Bahkan sipir penjara di Lampung pergi umroh dengan pesawat bisnis kelas. Belum lagi rumahnya yang ada kolam renangnya. Perlu kita ramaikan
Mungkin ini berimbas dari Kadinkes ya. Kadinkesnya begini gitu. Bahkan sipir penjaranya pun seperti ini gitu kan. Perlu kita ramaikan. Ini ada video saat umroh naik bisnis kelas, udah dapat 874.000 penayangan, tetap ditonton. Gokil. Aku seumur-umur gak pernah naik pesawat model-model begini, sampai petan paling juga ya. Kakinya yang mentok depan ya. Nah di sini ditambahin juga nih, santai sejenak di rumah Bang Sipir katanya Maya. Tuh bisa dilihat. Goks. Ini rumah beneran, bukan hotel nginep-nginep doang gitu kan. Iya. Ada lagi nih. Dia adalah Dawang Delvi, Polsuspas atau Sipir Lapas Raja Basa Lampung, pegawai Kumham Lampung. Keren ya Harley-nya. Positif thinkingnya aja mungkin minjem Harley-nya foto gitu kan. Dia lagi ada foto naik Harley gitu kan. Kayak ada sinetron tukang bubur naik Harley gitu. Iya, Haji dong. Kerennya lagi, Bang Sipir kita saat ini sedang merintis bisnis baru, yaitu rumah sakit katanya. Modalnya dari mana? Gila. Modalnya dari mana gitu kan? Kalau memang bener tadi soal gapok kan itu baru gaji pokok kan. Iya. Tunjangannya berapa belum ketahuan sih sebenarnya. Jadi take home pay-nya berapa yang dia terima selama sebulan itu. Ini pembangunan rumah sakit bisa. Kita aja masih ngontrak. Itu lampunya aja berapa, Mas? Lampunya aja udah kayak lampu hotel. Nggak cuma itu nih. Proses pengurukan lahan rumah sakit Bos Dawang. Ini ada prosesnya. Aduh. Gila, itu gede banget itu. Heran aku nggak habis pikir dari mana gitu kan. Oke lah, banyak spekulasi berseliweran. Entah ada yang bilang orang tuanya memang sudah kaya gitu kan, jadi dapat warisan gitu. Atau kenapa-kenapanya gitu. Kita lihat aja, kita masih berusaha pitip thinking aja gitu kan. Ada lagi ini work hard play hard tuh. Lagi montor-montoran, montor ngeyel, ora rewel. Kerja dulu biar dapat THR katanya. Terus ini apa nih? Disclaimer, thread ini dibuat atas orderan KPK RI. Tuh, jadi jangan salahin partai sosmed gitu. Salahin kan orderan KPK, karena KPK bilang nih, KPK minta bantuan netizen cari info harta tak wajar pejabat lalu diviralkan. Wah. Ya ini gitu ini kan. ya. Menurut netizen tidak wajar gitu kan, dengan list gaji sekian, punya harta sekian, makanya diviralkan. Betul. Setelah itu nanti dicomot sama KPK untuk dicek. Sebenarnya kurang lebih mirip-mirip kayak siapa namanya Kadinkes gitu kan, nggak wajar dilihat, dibandingkan terus diviralkan, dilempar ke KPK begitu. Next ya. Nah ini akun FB-nya Dawang Delvi masih aktif hingga malam ini, katanya mungkin lingkungannya tidak main Twitter. Ini ada foto dengan duit segepok. Gila, gitu. Ngeri. Tambahan nih ya, salah satu spot rumah Bang Sipir Dawang Delvi. TV-nya gede, lampunya bagus. Bagus banget rumahnya ya. Ada kolam renang air mancur sekecil-kecil gini gitu. Kita juga mau punya rumah kayak gitu. Mau. Tolonglah ya Nyoh, nyari konten, bikin konten siang malam. Belum kebeli rumah, belum. Tolonglah. Ada info lagi nih, akun IG istrinya sudah tutup per hari ini, padahal semalam masih aktif. Udah tutup, logikanya mungkin ya mau menyambut hari raya, mau liburan dulu gitu, jadi ditutup. Gak bisa sih Mang, itu kalau udah ditutup mah kayaknya gak bisa buka lagi deh. Ini akun IG apa warung gitu? Iya. Tolonglah. Warisan dari Hong Kong nih katanya Maya. Bisa kasih warisan buat bikin RS tapi kuliahin anaknya saja tidak mampu. Ini ada tweet apa sih meluncur nih? Cus, mungkin warisan Tum, katanya berpikir positif aja Tum. Nah dijawab lah, warisan dari Hong Kong, orang kuliahin anaknya aja nggak bisa. Iya, ada netizen yang mencoba mau berpikir positif. Iya. Terus ini nih, sekedar info aja, sebelum orang tua Dawang Delvi itu hidup sederhana mengandalkan penghasilan dari warung kelontong di depan rumahnya. Ini adalah akun FB lamanya, di postingannya tahun 2010 dia masih mendambakan jadi orang sukses dan mapan. Kapan nih ya jadi orang sukses, mapan? Bisa buat bangga orang tua katanya. Dikorek jejak 2010 digital 2010 nih. Gila. Jadi statement pemikiran mungkin dari orang tuanya, warisan orang tuanya kayak segala macam terbantahkan ya. Nih baca postingannya, nggak ada aura kaya dan nggak ada aura kaya maksudnya ya, dan berpendidikan sejak lama, pantes pengen banget pansos semua di post katanya.
Nih postingannya gila, dikorek jejak digitalnya Nyo. Balik lagi ini. Lalu katanya Kemenkumham Lampung copot sipir lapas Raja Bansa pamer motor. Ini ada artikel yang katanya dicopot ya. Tapi nggak cuma ini Nyo yang menarik. Apa tuh? Luncur. Cus. Nih Nyo. Ya. Netizen ada yang nanya minta spill gajinya bos, katanya tuh imbang nggak sama gaya hidupnya. Di sini kan udah dimention nih gaji sipir penjara itu antara 2 sampai 5 juta. Mau nabung sampai metong pun tidak akan cukup buat modal bikin rumah sakit. Setuju sih. Masalahnya yang bikin wadidaw tuh membangun rumah sakit. Kalau cuma sekedar bisnis kelas ya udah gitu kan. Bisa nabung gitu moge ya. bisa kepinjol-pinjol tali nggak ngerti. Ini membangun rumah sakit gitu. Kalau atasnya berapa Min katanya? Atasannya berapa coba nih? Nah di sini menariknya ada sipir bodoh yang justru dijadikan tempat cuci uang bagi atasannya sebagai penampungan hasil bisnis di lingkungan lapas tersebut. Biasanya baru ketahuan ketika si bodoh tidak tahan untuk tidak pamer sebagai OKB. Karena biasanya punya kecenderungan pamer itu ya OKB gitu kan. Pamernya pun kadang gimana ya, ketika dia pamer dan memang itu bersih dan halal gitu kan. Ya udah gitu, tidak terlalu apa ya. Gini, misalkan dia punya merintis bisnis lagi bangun, lagi naik, memang keuntungannya besar. Pamer, ya masuk akal gitu. Kan kalau ini pekerjaannya kepala sipir apa sipir aja gitu ya. Aku lupa, dengan gaji yang bisa diketahui segitu. Iya. Sipir doang kayaknya sih. Sipir ya, bukan kepala sipir ya. Jadi tidak masuk akal gitu. Ada lagi nih meluncur. Nih Nyo, ada yang mencoba positive thinking nih, ngawur dikit nih. Penjaga lapas itu kalau udah PNS lulusan SMA, masa kerja 2 tahun bisa dapat 6 juta plus katanya tuh kan. Belum apa-apa udah disikat dia. Lu pikir biaya pembangunan RS itu murah? Alkes atau alat kesehatan medis di RS itu rata-rata barang impor atau kayak contohnya alat poli gigi ya, alat kelengkapan bedah, mesin cuci darah, alat ronsen dan lain-lain dah. Belum lagi pembangunan pengolahan limbahnya butuh biaya besar. Biaya hanya konglomerat yang sanggup mendirikan rumah sakit. Iyalah. Nih diketahui ini pakai rumus-rumus hitung-hitungan ya. Gaji 6 juta asumsinya nggak dipakai. Biaya RS 10M yang pasti lebih dari segini kan. Ditanyakan berapa lama waktu menabung? Jawabannya Biaya RS dibagi gaji dibagi 12 ya kan. 10 miliar dibagi 6 juta dibagi 12 sama dengan 138 tahun. Goks. Lo harus hidup, harus nabung seabad lebih buat bisa ngebangun. Jadi tolonglah. Nggak kebayang gitu, nggak masuk hitungannya. Apakah terlibat investasi bodong gitu, robot trading kan tidak gitu. Tolonglah. Baik lagi. Nyo. Di sini dibalas ya si tweetan di si Brian ini. Nih, kamu ngoceh soal gaji atau take home pay. Kalau gajinya sesuai kami sampaikan itu. Tapi kalau take home pay atau yang dibawa plus tunjangan-tunjangan segala macamnya, itu sipir penjara bisa puluhan hingga ratusan juta kata partai sosmed ya. Nah di sini dari Gone nih, tapi nggak semua sipir penjara juga ya. Kata ingat banyak yang masih berintegritas, jadi jangan generalisasi juga katanya ya. Kasihan yang bener kerjanya gitu, udah gaji pasan maksudnya ya, dihujat sama-sama yang sultan gitu kan. Sebenarnya kalau ini udah bener-bener nggak mengeneralisasi ya, karena dimention namanya, fotonya dikeluarin, kerja di mana gitu ya. Memang kebetulan pekerjaannya sipir gitu. Beda kalau tanpa dimention namanya, tanpa dikasih tahu siapanya, itu mungkin bisa kemana-mana gitu, bola liar gitu. Next. Nyo. Ada pertanyaan menarik nih yang diwakili sama partai sosmed nih. Ada banyak pertanyaan. Sipir penjara yang sudah kaya banget itu ngapain tetap jadi sipir kata. Kok tidak pensiun ngurus bisnis saja? Jawabannya ya karena bisnisnya itu untuk cuci uang gitu. Jadi kalau tanya kenapa tetap jadi sipir? Ya karena posisi itu yang masih dibutuhkan untuk mengalirkan gitu. Tolonglah ya. Kadang suka membingungkan gitu ya. Nih Nyo, udah di-up di Detik. Gak cuman itu. Di Sumsel Tribun News udah banyak portal-portal berita digital baik yang konvensional atau TV gitu kan yang nge-up kasus ini juga karena sangat-sangat membagongkan gitu. Oke lah beli Rubicon, beli segala macam, belanja harta, oke. Ngebangun rumah sakit ini mah udah paling goks gitu kan. Ninyo,
menariknya sesuai yang sama kayak tadi kita pertanyakan. Loh, menyesal karena sudah berbuat foto flexing gitu kan, bukan dari mana hartanya. Nah ini diangkat juga nih. Jadi masalahnya karena memposting foto flexing, bukan harta tidak wajarnya gitu kan. Di sini mengutip dari itu ya, dialog yang ada di artikelnya ya. Yang bersangkutan sudah kami periksa, dia mengaku bersalah telah memposting hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Katanya. Hanya fokus ke postingan. Gimana tuh ini? Iya. Jadi kayak nggak ini ya Mang ya, kayak tidak diperdulikan itu mau duit hasil dari mana ya udah. Yang penting lu jangan pamer duitnya nih gitu. Masalahnya bukan pamernya, duitnya. Nah ini dari mananya itu loh. Dia nanya sampai mention nih. Kami bertanya nih Kumham Lampung, coba dicek apakah di Rajabasa ada napi narkoba seumur hidup. Jika ada, apakah yang bersangkutan masih menjalankan operasinya dari dalam lapas? To the point banget langsung, Bung, gitu ya. Karena kemungkinan kenapa bisa menjalankan dari dalam gitu? Ya pasti karena ada ordal. Dalam. Gimana lah ya? Nih ada lagi nih Nyo, di update ya kan katanya dari Kemenkumham Lampung udah copot sipir lapas Rajabasa yang pamer motor. Tapi dihajar juga nih. Saran kami pada Kumham Lampung periksa juga Maizar Kalapas atau kepala lapas ya. Rajabasa ini makan saran gitu kan ya. Toh diperiksa nggak ada salahnya gitu kan. Kayak periksa dulu, siapa tahu ada penyakit. Saya nggak sakit, ya apa salahnya diperiksa gitu. Iya dicek, kalau memang dicek nggak ada salah, misalnya nih bersih gitu ya udah bagus gitu. Wah berarti kan Kalapas Rajabasa bersih gitu, bagus. Punya kebanggaan tersendiri kalau kayak gitu kan. Iya nggak ada salahnya gitu. Sipir lapas Bengkalis punya deretan motor sport dan 3 mobil, kok bisa? Why? Ini beda tempat kan, beda lapas kan, ini Bengkalis. Why? Kenapa gitu? Nih, 11 petugas sipir di Sumut terlibat peredaran narkoboy di lapas. Why? Wow. Kenapa? Pandora box mulai terbuka gitu ya. Sekarang zaman sudah modern, azabnya sudah bernama azab 4.0, yaitu dikuliti netizen. Intel terbaik adalah netizen. Netizen Twitter gitu. Itu dia jawab ini ya Mang ya. Bukannya kalau umroh atau haji pakai uang haram itu kena azab pas di sana ya. Kok ini enggak gitu katanya. Azabnya azab 4.0 Nyo. Nih, apa nih, ada pertanyaan nih ya. Kebanyakan orang pasti akan merespon harus diusut. Lah sampean enggak percaya ada yang memang punya kekayaan turun-temurun dari keluarganya, namun apapun itu setiap orang yang tidak lurus tak akan gentar untuk membuka dari mana asal muasal harta yang dimilikinya nih. Ya memang harus diusut karena orang tua dawang bukan orang mampu, tetap ditekenin nih ya. Bahkan saat mau jadi sipir orang tuanya sampai pinjam duit. Tuh partai sosmed punya data, tinggal nunggu dibuka aja gitu kan. Betul. Dari mana sih taunya kan? Pasti banyak pertanyaan kayak gitu ya nggak? Nih. Untuk membantu pemeriksaan Kanwil Kumham Lampung, bagaimana jika kami ungkap caranya dawang mendapatkan harta sebanyak itu? Tapi bukan masalah mindset loh. Kata kuncinya Hendrik. Siapa Hendrik dia? Itu? Siapa? Tolonglah. Ninyo, banyak yang meminta kami membahas korupsi di daerah lain. Tenang, semua akan dapat gilirannya. Cuma untuk mengumpulkan bukti-bukti yang valid butuh effort dan waktu yang tidak sedikit. Karena nggak main-main nyari barang buktinya. Orang dikorek sampai 2010. Dikorek sampai 2010. Dan memang harus kayak gitu kan buat ngumpulin data. Karena kan ya namanya jejak digital ya. Iya, biar nggak gampang di counter juga nih. Nih kayak gini nih. Nih, tanpa membela Bang Sipir nih, apakah nggak sebaiknya spill harta kekayaan keluarganya sekalian? Kalau kan mana tahu tajir sejak lahir, mana tahu. Nih dikasih Tiban nih. Nanti semua kami sampaikan, tapi sebelum Sipir Dawang itu sukses, ayahnya adalah loper koran dan ibunya jualan nasi uduk, dan ini adalah gang rumah orang tuanya. Sampai ketahuan nih foto di gang rumahnya di mana gitu, dikorek semua gitu. Ya itulah pencarian data atau bukti-bukti yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan tuh butuh effort sama butuh waktu. Iya, nggak gampang ya. Nggak gampang gitu. Makanya ini ya Mang ya, setelah effortnya yang segitu besar ya kita harus mengapresiasi dengan cara kita bantu viralin nih gitu. Sebenarnya kita pansos sih Nyo. Udah viral duluan. Iya sih. Tapi kan
pasti ada juga yang Santi People yang belum tahu beritanya gitu kan, terus nonton di sini. Oh gitu iya kan. iya, kita bantu menyebarkan sambil pansos gitu, itu lebih enaknya gitu. Nih ada lagi nih, Nyo. Ini dari surat edaran yang di apa namanya, yang di highlight ya nih. Ya. Satu lagi dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kemenkumham RI. Poinnya dilarang pamer kekayaan, bukan himbauan jangan korupsi, katanya itu kan. Di kemungkinan surat per tanggal 20 di atas dibuat secara backdate setelah viral soal sipir dawang, sebab baru beredar semalam dan tanggal 19 sudah masuk cuti bersama gitu. Jadi backdate aja dibikin semalam, tapi tanggalnya dimundurin gitu, tanggal pembuatannya ditulisnya gitu. Ini pernyataannya dia tuh kayak ini ya Mang ya, yang disampaikan sama Om Ded ya. Iya. Jadi kalau ditanya siapa sih partai sosmed, kalau menurut Mamang dia kayak detektif Conan. Pernah nonton? Pernah dong. Iya, seorang detektif yang bisa mengorek sampai jejak-jejak digital sampai akar-akarnya. Tolonglah. Nih yo. Ini 4 jam yang lalu. Ya. Dan akan kita tunggu kelanjutannya ya, mungkin ya. Karena pada bingung, netizen kan pengen tahu gimana sih cara Dawang mendapatkan harta sebanyak itu gitu kan. Nih, berhubung sudah lebih dari 1000 retweet, maka nanti malam akan kami buatkan tweet ini. Siapkan kantong muntah saja katanya. Jadi kita tunggu aja Nyoh. Kemungkinan kalau ramai besok kita gas lagi gitu, gokil. Sipir bisa punya moge, bisa punya rumah mewah, bisa bangun rumah sakit sih. Itu sih aku yang masih nggak habis pikir, bisa bangun rumah sakit. Keren sih, otak mindset bisnisnya tuh yang wow gitu kan. Bagus. Siapa gitu, yang nggak butuh kesehatan gitu? Cuman duitnya dari mana? Dari mana duitnya? Dari mana uangnya? Tolonglah, bingung. Cukup mendalam nih hari ini nih bahasannya satu topik tapi gali sampai dalam gitu, berkat partai sosmed. Mantap. Thank you Gan. Sekarang kita ke intermezzo hiburan tipis-tipis aja Nyo, buat merelaksasi otak gitu ya. Luncur. Just. Nyo. Wibu tetaplah wibu. Momen Gibran open house kedatangan tamu dari Jepang atau wibu, istri tercengang ngelihat circle suami katanya mah ya. Karena ada video, nggak tahu aku save ya, waktu ditanya pertanyaan nyeleneh sama wartawan gitu, yang dia jawab nama-nama anime gitu. Lebih suruh ini apa ini, dia jawabnya kayak apa, Kimetsu no Yaiba gitu. Terus apa yang ditunggu? Attack on Titan gitu. Memang wibu. Ini kayak gimana sih Ceki people? Play. Gibran didatangi tamu dari Jepang. Aduh, takut kena klaim audionya. Ada cosplay, open house cosplay. Bapaknya nggak paham, nanya mungkin Masnya ngapain. Ini cosplay Pak, cosplay. Aduh, itu berapa orang? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggak tahu dari karakter apa ini. Oh bukan, kira jaket Akatsuki gitu. Bukan. Tolonglah. Astaga. Oh ini Koki. Apa ya? Seri anime apa ya? Aku nggak nangkep nih baju-bajunya. Aku tahu kalau yang Koki yang itu nggak sih? Tapi nggak tahu sih. Gimana ceritanya? Tapi memang Mas Gibran ini memang bisa dibilang ibu juga ya, karena paham anime. Sama kayak kita gitu. Yo. Tolonglah. Nextnya Nyo. Next. Nih Nyo. Ya. Kucing people. Ceki. Play. Enak banget ini sih. Ya Allah. Nggak mau. Request. Sebelah sini gitu. Oh iya, baik, galak. Ini model-model ini majikan bosi nih, begini nih, atasan bosi kayak gini nih, tolonglah ya. Tapi ini banget mukanya emang waktu di sisir situnya kayak enak banget. Enak banget. Pas giliran ke yang lain, sini yang gatel sini gitu. Si Meng kurang ajar emang. Mau. Next. Nyo. Ya. Sebelum lanjut ke kucing, ini ada menarik nih. Husky Malang katanya ditinggal di rumah kosong dalam kondisi malnutrisi dan terikat di siang bolong. Astaga. Ceki people. Play. Ini 1 hari yang lalu. Nih. Aduh, kurus banget. Bagus loh, husky loh. Aduh, itu kurus banget. Halo. Hei. Kasian ya, bagus padahal loh ini loh. Bagus banget itu. Ini badannya kurus banget. Asli. Kurus banget. Kurus Itu dikasih makan ya? Iya. Sangat kurus. Tuh. Hei.
Dan Nyo, ada kelanjutannya. Apa tuh? Meluncur. Cus. Nih Nyo, sudah direscue nih. Husky kurus kering dan sakit di Cibubur katanya ya. Kami mohon bantuan teman-teman untuk biaya klinik, kata DM untuk more information. Matur suksma. Apa tuh? Ya intinya terima kasih lah gitu. Oh nih, udah di rescue. Karena memang faktanya untuk nge-rescue itu nggak butuh biaya, nggak cukup biaya sedikit gitu, butuh biaya banyak, banyak dokternya gitu, makannya segala macamnya gitu. Ini pada saat rescue-nya tadi kan saat ditemukan sedang ditelantarin gitu kan. Dan ini kondisi terbaru nih meluncur. Cus. Ini 6 jam yang lalu nih, karena ada rasa tanggung jawab untuk para donatur yang ikut nyumbang juga mungkin ya. Nih, update husky kurus yang kering ditelantarkan pemiliknya nih. Kurus keringnya ditelantarkan pemiliknya. Tuh, udah apa ya? Udah mulai berisi lah meskipun belum banget udah ya. Udah mulai bersih seenggaknya. Ya husky kan apa ya? Salah satu anjing yang lu harus dibuang tenaganya gitu dengan main-main segala macam. Makanya kasihan kalau cuma dikurung begitu doang. Tapi sumpah nih Nyo, ngelihat bulu yang sisa di kepalanya kayak gini, ini bagus. Bukan yang hitam putih, oranye putih ini bagus. Itulah kenapa kita punya cita-cita ini ya. Pengen husky. Bukan, apa? Punya rumah apa sih? Buat hewan-hewan. Shelter. Iya, shelter. Oh iya, kirain main husky gitu. Nanti mau Nyo? Mau. Kasihan. Kita kasih next ya. Next. Nyo. Ya? Katanya kucingnya IQ-nya tingkat tinggi. Wow. Penasaran? Ceki people. Play. Wah gimana tuh ngambilnya tuh? Gak ngerti. Emang dia bisa kayak gitu? Ya Allah, pinter banget sih Meh. Wow, garang banget mukanya aja. Beneran berarti pinter. Aku mikir bakal apa dia loncat, dia gedurukin terus jatuh. Enggak, dia geser naikin. Ya Allah. Goks. Ini Anda bukan kucing, bukan kucing Anda siluman kucing. Tolonglah, pinter banget anjir. Pinter banget. Mau Nyo? Mau lah. Gak cuma ini meluncur. Cus. Nih, apa nih? Apa tuh? Kucing oren gede. Ceki people. Play. 2 kucing oren sudah bertemu. Dihising dong. Wah, ini dia jagoan kita. Tolonglah. Dia walaupun faktanya harimaunya masih anak-anak ya gitu kan. Tapi untuk ukuran kucing yang ketemu binatang segede gini, lebih gede berkali lipat badan dia, terus tidak goyang, hanya oren yang bisa. Tolonglah. Tapi sih kalau dilihat kayaknya dia takut sebenarnya, cuman kayak protect aja, nggak defense ya. Iya, nggak defense. Mau Nyo? Mau lah. Yang ini? Yang dua-duanya. Biaranya gimana? Next ya. Next. Nih, kucing muka jutek. Apakah Nyonya mau atau enggak? Ceki people. Play. Wah. Ini beneran ada. Palanya masuk ini ke mulutnya nih. Pala orangnya nih. Apa sih namanya? Ada kun-kunnya. Oh iya. Main kun ya kalau nggak salah namanya, lupa. Tapi gede begini, tolong. Itu main kun, namanya kucing main kun. Tapi mahalnya minta ampun ya katanya. Salam, nanti lah. Tapi gemoy kali emang ya punya kucing segede itu. Gemoy Nyo. Cuman kalau dibawa ke jalan-jalan nih ya, nggak akan ada yang nggak akan. Pada takut ya. Iya. Sangka wah harimau nih gitu kan. Tapi kelakuannya manja dia. Oh iya. Walaupun badan gede tetap koceng mah koceng. Koceng. Gitu. Nextnya Nyo. Next. Nih Nyo, Last of the Last apakah Nyonya suka? Mukanya udah suka belum dari mukanya? Udah. Kita lihat apa videonya. Ceki people. Play. Mau. Ini kira-kira dia lagi minta makan kali atau minta apa ya? Mukanya polos banget gitu, kayak melas banget gitu. Gitu. Kan nih, Nyonya seneng. Nyonya kan seneng kucing-kucing bacot gitu. Iya. Tolonglah. Cakep lagi mukanya tuh. Bersih banget itu ya diurus. Gak kayak si Abu. Tapi si Abu lagi sakit kasihan deh. Iya, pilek dia. Lagi pilek. Umbelnya dibersihin mulu. Gak habis umbelnya gitu. Hidungnya gemes. Pink. Berarti sekarang kita ke setting. Super. Thanks. Meluncurut. Just. Nyo. Yes. Wow.
Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Langsung aja yang pertama ada dari Alfia Agatha Nabi Prilly Queen. Wah, aku telat 1 jam, astaga. Misi mau buru-buru buka lapak nih dah. Buat yang mau mampir silahkan dan maaf atas keterlambatannya karena sibuk ngitung uang hasil si kecil. Baradae bisa membuat Sambo tutup buku. Agnes memporak-porandakan dunia perpajakan. Bima menarik kalangan pejabat Lampung ke KPK. Who's the next? Still want katanya. Wanted gitu Iya, kan. still Tolonglah. Nextnya cuma Tukang son. Selamat malam Kak Alfia. Selamat malam Nyomang. Pakai gelasan sikatnya. Pakai galaan diukur make rumus Pitagoras ngakak kan jadinya katanya. Galaan itu apa? Pakai segala diukur rumus Pitagoras gitu. Segalaan gitu mungkin maksudnya. Sambal hijau. Bima? Apakah Bima Yorka? Biorka itu mah. Tuh tolonglah. Carlos Thomas numpang nulis dan ngetik ya Kak. Halo Sampurasun Sadayana, ada kabar duka orang tua Asus Komika Nope meninggal di saat menjelang turut duka cita. Ada kabar gembira karena open mic sudah. Anda di luar konten komennya. Nextnya Nabul Guguk gitu kan, lucu. Ya ini bisa dibaca sendiri. Gitu kan dia malah promo, tolonglah. Ricky Abdurrahman, aduh dibagi dong THR-nya. Kevin Kristo Deus. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Santuy People semua yang always in here. Selamat hari raya Santuy People. Nyomangku denger kayaknya dengar katanya kepala sipir lapas Lampung juga kena sorot tuh karena kehidupan mewahnya. Mantap, domino efek ini mah. Bima sama dengan Bima Sakti Cota BM. Apa tuh nggak ngerti. The best lah pokoknya mah itu. Bima juga bukan orang sembarangan. Menurut info bapaknya PNS, mamanya petani ya, plus punya pabrik penggilingan padi. Bisa dibilang keluarga menengah atas. Apalagi lulusan SMA, Bima sudah pernah kuliah di Malaysia, gelar diploma. Dan ini lanjut di Australia terus 2 tahun ke depan dia bakalan lanjut lagi di Aussie. Mantap katanya Maya. Tisam Nyomang sempat untuk kita semua. Peace. Mayuda Pratama, assalamualaikum Nyomang dan Santuy People. Terima kasih tongkrongannya Kak Alfia. Tahun ini ada 2 anak negeri yang tidak sengaja membuka aib pejabat kotor. Dengan izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin semuanya, sehat selalu semuanya. Next ada dari merah lagi dari Cici Baby J. Yes, Nyomang. Cici mau nitip lapangan. Dengan izin wal faizin sobat santuy semuanya. Cus ramaikan. Yo, Wendy Prayitno menyambut dengan makasih lah pakai kakak. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat Nyomang dan Santuy People. Mohon maaf lahir batin. THR dari KPK Kadinkes diperiksa katanya Maya Tuan Nugroho. Pagi Mbak Baby J numpang lapaknya ya untuk berkomentar. Wah, sebentar lagi Ibu Kadinkes dapat baju baru nih dari KPK. Salut untuk Bima. Teruskan Mas Bima. Salam S3P untuk Mbak Baby J, Nyomang dan para Santuy People yang always in here. Yes, Barberbor. Karena lebaran badanku jadi lebaran katanya Maya. Terima kasih lebaran. Izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat Santuy People di planet manapun berada. Dapur Mang Upe. Makasih Kak BBJ lapaknya. Sangat menunggu pemeriksaan Kadinkes Lampung oleh KPK. Penasaran banget deh. Iya gak Nyomang? Penasaran dong dari mana sumber keuangannya gitu kan. Misnawati NN, siang Kak BBJ numpang lapaknya. Takabalahu mina. Aduh mohon maaf takut salah bacanya kan. Siang Nyomang, selamat lebaran ya Nyomang. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan Allah terima dan kita semua dipertemukan dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin. Pengen konten si Anabulnya aja, lucu banget gitu kan. Selamat berkumpul dengan keluarga. Untuk yang mudik nanti pulang hati-hati ya. Thank you Nyomang, sehat selalu untuk kita semua. Amin. Ada dari Kimna. Minal aizin wal faizin Nyomang dan seluruh rakyat Santuy People. Maaf ya kalau ada salah. Minal aizin wal faizin. Disambut sama Andika Pandu NR. Kalau kerudungnya Rihanna ibarat percampuran 5 rumus. Rumus segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, Pitagoras, rumus tabung sama rumus kerucut. Tolong untuk ayah dan bunda yang mempunyai anak yang masih SD, SMP, SMK, bagi anak Anda kesulitan matematika, ingat kerudung Rihanna ya adik-adik. Makin gak mau belajar atuh Dika Pandu.
ngelihat kayak begini, ternyata sulit gitu, makin nggak mau belajar gitu. Last of the last lah. Sinaga Perholong. Numpang lapaknya Kakimna, Nyomang apakah Masya akan lolos lagi? Bima semoga sekolahnya lancar. Ingatlah bahwa kami selalu mendukungmu. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah berikan super thanks pada kita dan juga berikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Yuhu. Lanjut ya komen seperti biasa. Yuhu. Nyonya dan Mamang. Dr. Mangkok Cabut dulu dan ciao.